Mata sih teh dimulai. Tok. Oke. Eh, Sok Pak, karena enak karena Word tinggal konteks soalnya. Buat yang nomor satu, bawah. Buat nomor satu kan, satu A. Apakah rata-rata skor sebelum diterapkan metode pembelajaran resitasi pada peserta didik laki-laki adalah 70? Kemudian untuk yang B-nya, apakah rata-rata skor sesudah diterapkan metode pembelajaran resitasi pada peserta didik perempuan adalah 70? Nah, biar gak bolak-balik lagi ya, buat yang nomor satu ini, A sama B, ini kan sama-sama metode pembelajarannya resitasi ya. Mm-mm. Nah, sekarang kita masukin datanya yang resitasi itu berdasarkan jenis kelamin ke SPSS. Nah, coba buka SPSS-nya, Pak. Nah, misalkan ini variabel di variabel view ya, tuh. Nah, yang pertama itu kan tadi sebelum ya. Coba Pak tulis sebelum, misalkan namanya sebelum metode resitasi gitu. Nah, berarti yang bawahnya sesudah metode resitasi. Nah, terus kan tadi tuh ditanyainnya tuh pada peserta didik laki-laki sama peserta didik perempuan ya. Berarti ada satu lagi berdasarkan jenis kelamin. Nah, berarti di values-nya itu di values-nya Pak, kolom values. Bentar. Values. Ya. Nah, berarti di situnya satu untuk misalkan satu untuk laki-laki tulis nah satu laki-laki misal add. Nah, terus yang kedua misalkan buat perempuan. Oke. Nah, sekarang ini udah ada ya, berarti tinggal masukin data-datanya di data view. Tinggal input. Nah, yang sebelum, satu-satu aja Pak, bisa ada yang salah. Laki-laki dulu gitu. Pak, kopinya Apa? satu-satu Pak, laki-laki Sampai dulu. laki-laki dulu gitu. Ya, biar takutnya ada yang ini. Nah, laki-laki dulu. Bukan, Bapak. Emang bisa langsung dua kolom. Bisa. Oh, bisa. Ya Allah, gak tahu. Bagus. Pengetahuan baru. Nah, sekarang berarti Kalau buat yang laki-laki pakai kode satu apa? iya, tadi kan Bapak masukinnya apa di value Oh, buat yang kode satu itu laki-laki kan? oh iya, iya. Nah, berarti satu buat laki-laki. Eh, Kalah-kalah perempuan. itu yang sebelum sudah. Berarti yang itu dua. Nah, kalau udah kayak gitu kan tujuannya tuh kita buat tahu ya, apakah si rata-ratanya itu 70 atau bukan. Bukan buat tahu ada perbedaan atau enggaknya rata-rata gitu. Berarti kita tinggal ngecek rata-ratanya aja. Caranya masuk ke analyze. Sebentar di si yang lain udah masukin datanya belum? Oh, yang Belum. lain Apa gimana? lanjut aja? Mau dilanjut aja atau nunggu yang lain?
Pak, Bu. Oh, dilanjut aja, Neng, kan ada recordnya ya, Oh, Oh, oke, oke, jadi oke. bisa diulang. oke siap. Oke. Berarti kita ke analyze, Pak. Nah, ada compare means. Nah, sebenarnya si rata-rata ini tuh ada buat tahu rata-rata aja mah gitu ya, ada di semuanya. Mau di paired sample t-test, mau di independent sample t-test gitu. Coba aja kalau misalkan kita masuk ke means. Coba klik means. Hmm, Betul gini? Apa oke, Pak, sudah kemari abi tinu naonnya. Coba aja Pak, sok pasti muncul deh gara. langsung oke? Option. Apa ada ini? Option dulu, coba lihat option dulu. Optionnya. Nah, ada min, Ini. bisa diklik. Nah, number standar. Oh, itu udah ada minnya, terus standar deviasinya. Terus mau lihat apa lagi Pak? Selain yang tiga itu, cukup aja. Continue. Kan, ada gak minnya Pak? Tuh, minnya ada yang itu. Yang nah, berarti 58,36 terus yang perempuannya itu 56,67 itu. Nah, kalau misalkan dari ini juga Pak bisa dari apa? Dari independen atau dari pay rate kalau cuman buat lihat rata-rata doang mah gitu bisa pasti Hmm, muncul ada. ini. Sok santai we, Pak. Sambil lagi ngecek berapa. Nah, udah Pak. Udah. Terus Eh setelah ini gimana, Bu? Udah ya ini teh. tinggal ya udah tinggal ambil kesimpulan aja buat nomor A misalkan dilihat yang ditanyain apa metode apakah Sebelum rata-rata skor diterapkan. sebelum diterapkan metode pembelajaran literasi pada peserta didik laki-laki sebelum metode resitasi pada peserta didik laki-laki apakah 70 tumeannya berapa Lima delapan koma 58,36 tiga enam. berarti bukan gitu Pak tinggal gitu aja. Nah, tadi kan itu caranya lewat yang ini ya Pak, yang apa yang mens yang itu. Nah, coba balik lagi ke data SPSS-nya Pak. Bapak enaknya pakai yang mana gitu? Mau nunjukin yang satu lagi. Nah, misalkan analyze, terus compare sama klik yang misalkan yang apa ya? Ini independen. Bentar Pak. Sebelum sama sesudah. Misalkan, misalkan pakai independen, misalkan gitu ya. Coba Pak, independen. Masukin aja. Nah, Jenis kelaminnya itu ke ke grouping berarti jenis kelaminnya. Nah, define group. Grup satu, satu sama dua. Continue, ini. continue. Oke. Nah, ini ada. Tapi jangan ditampilin sama independennya ya, Pak. Nah, cukup itunya aja Oh yang ini buat aja. mm-mm.
kalau buat tahu rata-ratanya 70 atau bukan. Karena bisa jadi si buat ngeceknya itu bukan cuma pakai independen aja, bisa kan pakai peret gitu. Takutnya nanti ditanya ke yang lain. Jadi buat tahu mean mah cukup sih yang grup statistiknya aja. Kalau aku mah pakai yang grup statistik yang dari sini, Pak, yang dari independen. Enaknya Hmm, gitu. berarti tadi itu yang uji di sini, yang komplement, uji semua ini tuh bakal munculkan data rata-rata gitu. Iya, biasanya masih independen sama peret. Ini. Mm-mm, sama peret tuh. Kalau yang menggunakan deskripsi statistik, Bu bisa. Bisa, bisa, Pak. Oh. Kalau nggak salah lihat di Pak yang siapa ya, ada yang deskriptif statistik. Kalau nggak salah yang dari Pak Satrio pakai apa ya? Ya, kalau yang pakai itu, Ya kan Pak ya. Nah, nggak ya, apa-apa asalkan asalkan ada aja data meannya gitu. yang penting mah ada ya. Ya, yang penting mah ada kelihatan data meannya segini gitu. Hasilnya bakal tetap sama. Ca, ini kita uji normalitas dulu nggak? Datanya udah diasumsikan normalitas sama homogen Pak. Beda yang Kalau nggak ada salah. tulisan mah nomor B itu teh. Yang data diasumsikan normal dan homogen teh nomor B, yang nomor D teh asa nggak ada pugu. Nah, kemarin teh sempat runding sama Mei gimana kalau misalkan ini teh yang nomor D teh semua nomor teh harus pakai asumsi harus pakai asumsi harus diuji apa normal sama homogen. Takutnya kalau misalkan kita berasumsinya ini tuh enggak normal sama homogen gitu ya berarti nanti pakai ujinya uji non parametrik gitu. Jadi eh saya mah berasumsinya data yang dikasih sama Bapak itu udah normal dan homogen gitu. Berarti karena apa Neng Ica nggak mau kalau ngitung yang non parametrik gitu Iya, maksudnya. betul. Betul. Ya nggak apa-apa. Ya beda. Nomor B mah kan jelas di soalnya si Bapak nulisin Mhm. asumsikan data normal dan homogen. Yang D mah Iya, nggak ada, nggak ada ya. pilih sengaja kita aya nu teu homogen teu normal misalkan. Itu normal. Ya, kumatah Nah, badai dicek wae. tapi Cobi pada teh dicek. anu BG walaupun berasumsi normal sarang homogen, pas dicek mah anu kemampuan TI sana teh teknik otomotif Informatik yang kedua otomotif. otomotif, nah itu teh tidak normal sama tidak homogen teh pas dicek mah. Soalnya di Mhm. bawah 0,505. Ya, soalnya datanya lagi acak-acakan, ada yang naik, ada yang turun. Si apa selisihnya juga ada yang anjlok, ada yang dikit gitu. Tapi sudah diasumsikan lah, jangan diambil pusing. Ya, asumsikan aja we ya ini teh. Apa gimana? Buat sementara mah asumsikan aja we nya. Nah, buat yang nomor selanjutnya, yang nomor 2, itu juga sama apa caranya? Kayak nomor Hmm, 1. Nah, buat yang nomor 3, nah, nomor 3 teh, pertanyaannya, apakah hasil kedua metode variansinya adalah sama untuk skor sebelum metode pembelajaran diterapkan pada peserta didik laki-laki? Nah, ini teh kan nanyain metode variansinya adalah sama, berarti nanyain homogenitas ya, sama atau enggak gitu datanya. Berarti kita di sini cek homogenitas kayak yang kemarin, Pak. nanti ini tuh cek Homogenitas. homogenitas. Ya, hasil kedua metode variansi. Skor sebelum metode pembelajaran pada peserta didik. Berarti sebelum metode resitasi sama sebelum metode PBL. Pak Miftah, Pak Huda itu jadi yang file yang tadi yang data yang sebelumnya yang apa
Yang satu lagi itu kemana? Nge-close sendiri? Oh, belum di save, Bu. Masih ada di sini. Ini. Oh, jadi bisa buka buka beberapa data gitu di situ? Oh, bikin ini new data. Sama Hmm. kayak di Word gitu. Kayak bikin dokumen baru. Oh iya. Kalau mau paling ini disimpan dulu. Itu soal D. Nomor satu. Cuman laki-laki kan ya Pak? Ini berarti nggak usah Ya. ada jenis kelamin. Nah, desimalnya 0. Berarti ini tuh dua-duanya yang sebelum gitu. Iya. Tapi di homogenitas itu Eh, kenapa ini tiga mau ada gak muncul kopinya? harus klik kanan ya Pak Iya. di IBM-nya. Klik kanan. Nah, Bapak balik lagi ke variabel view. Nah, karena ini teh kita teh mau uji homogenitasnya pakai cara yang one way ANOVA ya, harus ada yang dimasukin ke faktornya kayak tadi yang grouping gering Pak, yang grup satu grup 2 gitu. Nah, kita Ya. masukin aja wes si metodenya, tambahin di bawahnya. Metode, nah berarti di values-nya satu buat resitasi misal, atau satu mau PBL juga, bebas. Metode resitasi. Hmm, 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 hmm. Hmm. Desimalnya apa jangan lupa. Kalau di sininya gimana? Aduh, iya juga ya. Gila, Pak. Kan datanya apa? Boleh saran? Sok, Pak, kumaha, Pak? Pak itu Ngangge uji nusanes. si metode nantinya metode resitasi sareng PBL nanti disatukan satu kolom ke we. Oh iya, hasil sebelum metodenya disatukan Nah, cenah Paknya. ya. Hilap, hilap. Oh, yang Jadi ini kayak ya. Jantan metode itu. metodenya, jantan metodena tiasa digrupkeun ya, Pak. Hmm, jadi satu Oh, ya, satu. ya, paham. Berarti ini Ya dihapus nuhun, satu berarti. Bapak. Tiasa dihapus tuh, Pak. Hapus tuh langsung delete bisa. Edit di luhur, Pak. Tiasa edit di luhur. Edit. Ya, Pak, clear, Pak. Nah, clear. Sebentar, Ente. bentar. Mana clear? Sok. Pak, klik ini dua, nah, tah. Klik kanan. Oh, Clear. sudah. Tuh. Berarti ini sebelum metode Sebelum gitu ya. metode. Uh, Kawur. Ada. Ininya ke bawah. Itu berarti resitas baru baru yang resitasi ya, Pak? Oke, canggih.
Sudah. Oke, Papa mi atos. Orang ngangge homogenitasna ngangge eh ANOVA we. Analyze berarti compare means. Pan wae ANOVA. Nah, masukkan we. Langsung oke. Cek enggak ke option, Pak. Oh, Nah, oh cek ini ya. homogenitas. Dah. Oke. Nah, itu udah ada homogenitasnya. Berarti yang diambilnya yang homogenitasnya aja ya, Pak, yang itu. Yang atas ANOVA-nya nggak usah. Nah, berarti yang buat yang B juga sama, Pak. Yang nomor 3B. Caranya sama, cuman datanya aja yang beda. Oh, jadi yang 3B mah ngambil yang perempuan. Iya, betul. Hmm. Tapi itu tuh kan jumlah laki-laki perempuannya beda. Jumlah yang perempuan mah kan kagak salah beda. Itu gak masalah. Iya, nggak masalah. Kan beda satu gitu. Mhm, tidak masalah. Pada dicek enak atau naping ke? Oke, wae. Oke, oke, we. Terehnya. Nah, Hmm. nomor 4 G, konteks soalnya teh sama ya. Untuk mengecek Neng, kedua neng, metode. Kah? neng. Kumaha, Bu? Kedap eta anu based on mean, based on median, eta teh coba kaluhur pahuda. Tah, kamu ngajawab nomor 3A, apakah hasil kedua metode variansinya adalah sama untuk skor sebelum metode pembelajaran ditetapkan pada peserta didik laki-laki? Eta teh ninggalna tina based on mean anu Ya, 0,3 eta ya? iya betul, Ibu. Bukan yang no, yang 0,5 signifikansi. Hah, janten kumaha ieu na kalimatna. Kalimat ambil keputusannya Heeh. sama kayak yang sebelumnya, Bu, yang signifikansinya itu 0,05. Kalau misalkan berarti kan ini signifikansinya itu 0,585 ya. Nah, dia itu lebih dari 0,05. Nah, berarti nanti gimana kalau misalkan lebih dari 0,05 itu apakah dia homogen atau enggak gitu. Oh, kirain teh, iya nun teh sesuai dengan pertanyaannya hasil kedua metode variansinya adalah sama gitu. Sama teh, maksudnya teh sama teh mana jeung mana gitu. Ya, sama itu homogen, Bu. Oh, Yang mana yang sama? Yang sama itu ya ini skornya, skor apa? Skor yang peserta didik laki-laki dari kedua metode, sebelum dipakai metode. Jadi sebarannya tuh sama atau enggak gitu, Bu. tapi anu signa nilainya sami sadayana nih. Iya, kebetulan panginten Bu kata. Hmm. Tapi yang dibaca mah kalau misalkan beda, yang based on mean, yang signifikansi yang based on mean. Oh, Buat alasannya mah belum tahu kenapa yang dipakainya itu yang signifikansi yang based on mean, based on mean. Boleh dicek di chat GPT. Nah, buat nomor 4 juga sama. Yang ditanyain itu kan metode variansinya ya, Iya. sama atau enggak. Berarti sama itu juga pakai tes homogenitas. tapi kalau nomor 4 datanya yang sesudah gitu ya. Ya, betul. Tinggal gonta-ganti data aja, Bu. Lanjut, nomor 5. Ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut berarti ya, nomor 5. Apakah, buat nomor 5A, apakah rata-rata kedua metode untuk skor sebelum diterapkan metode pembelajaran pada peserta didik laki-laki adalah sama?
kedua metode untuk skor sebelum diterapkan. Metode pembelajaran pada peserta didik laki-laki adalah sama. Nah, coba Bapak balik ke ininya, ke datanya, lihat. Bukan Pak, di Word aja. Oh, yang di Word. Di Word-nya aja. Nah, ya, di Word-nya aja. Datanya itu, jadi judulnya. Kan yang ditanyain itu rata-rata kedua metode berarti metode yang resitasi ya, sama metode yang PBL. PBL. Nah, ini tuh kan beda kelasnya ya, Pak ya. Ya. Meskipun yang ditanyain itu sama-sama peserta didik laki-laki, tapi dia berada di tempat yang berbeda ya. Mm-mm. Nah, karena dia itu berada di tempat yang berbeda, buat nyarinya itu kita pakai yang namanya independent sample t-test. Karena dia berada di kelompok yang berbeda meskipun jenis kelaminnya itu sama laki-laki. Paham nggak sampai sini? Berarti kalau yang sama, anu Pak? Kalau sama dia pakai paired sample t-test. Oh. Kalau satu kelompok. Oh, ini mah karena beda kelompok ya? Nah, iya karena dia beda kelas, Beda beda kelas ya? kelompok. Ya, betul. Jadi kita pakai yang independent sample t-test. Gitu. Simpelnya gini, kalau misalkan yang satu kelas mah kayak kita pretest post-test gitu. Pak. Biasanya kan di kelas yang sama ya, pretest Ya. post-test. Iya benar. Nah, kalau pretest post-test itu Itu kita pakainya pakai yang paired. pay rate. Iya, Oh, kita pakai paired karena dia berada di satu kelas atau satu kelompok yang sama. Kalau misalkan karena kelompoknya orangnya beda, hmm, nah orangnya kalau itu misalkan, aja gitu. ya betul, Pak, betul. Gitu. Paham sampai sini? Apa? Oke. Coba sekarang berarti masukin dulu datanya. Tadi itu yang ditanyakan yang data Metode yang ini sebelum metode sebelum pembelajaran. laki-laki. Yang laki-laki. Yang tadi apa? Yang ini Sebelum kan berarti, yang nomor iya berapa, ini kan Pak? sebelum. Yang laki-laki ya itu ya. Ya ini. Nah, berarti yang Berarti itu bisa tinggal digunain langsung, lagi si datanya, nggak usah bikin lagi. ya. Cuman outputnya yang bakalan beda. Nah, coba Pak. Berarti kita sekarang pakai independent sample t-test. Oke, Analyze. Neng, tapi itu ada komparmen. metode dua tuh maksudnya metode yang PBL ya? Atau atau jenis kelamin yang perempuan yang dua tuh? Nah, lihat Bu di judulnya. Judulnya itu kan metode ya. Mm-mm. Metode satu itu tadi Pak Huda itu eh, nulisinnya metode satu itu buat metode yang resitasi. Buat yang kode dua itu buat metode yang PBL. Oh, yang tadi kode satu laki-laki sama kode perempuan mah, yang kode dua perempuan mah udah ini ya, udah di close ya, ini baru lagi ya? Iya Bu, yang ini tahu. Iya. Oh iya, Nah, gimana Ibu paham? oke, eh, mengikuti. Nah, ikuti. Oke. Analyze. Coba Pak. Nah, compare means independent sample t-test. Tinggal masukin. Nah, grupnya berarti 1, 2 define group. Continue. Di optionnya coba takut ada yang lain. Oke, udah continue. Oke. Nah, ya. Coba dilihat dari sini. Kan datanya itu ada dua ya. Ada si yang pertama itu tabelnya ada dua. Yang pertama itu ada yang grup statistik ya. Di situ itu udah ada data mean atau rata-rata. Nah, kan soal itu nanyanya rata-rata kedua metode itu sebelum diterapkan itu sama atau enggak gitu ya. Di sini Hmm. itu kalau dilihat, nah demand-nya itu kan beda ya 58,36 sama 55,41 ya.
Nah, Iya. meskipun di situ terlihat beda, namun untuk pengambilan keputusannya, kita tetap harus gunain si tabel independen sampel t-test gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita cuman ngambil keputusannya itu dari yang tabel yang mean aja, yang rata-rata aja, karena mungkin rata-ratanya jelas beda gitu ya, 58 sama 55 itu nggak bisa. Kita harus ambil keputusannya dari independen sampel t-test Hmm. gitu. Gimana? Bisa dipahami? Oke, oke. Yang dilihat di independent sample t-testnya yang mana? Yang ini? Yang Apa ya? itu yang signifikansi yang tutel. Oh, yang ini. Nah, Oh, ya yang itu. berarti ini tuh sama karena signifikansinya sama gitu. Enggak, Apa asumsinya tetap gimana sama, gimana? batas apa buat ngambil keputusan itu sama di yang alfa yang 0,05 itu, Pak. Oh, Jadi sama buat oke. semuanya karena Bapak juga di awal udah kebanyakan sih pakai 0,05 ya, Pak, meskipun ada yang 0,01 ya, tapi mayoritas gitu pakainya 0,05. Sebelumnya juga Bapak pakai 0,05 di soal yang mana ya? Yang Bisa ada. soal yang pertama. Iya, jadi Enggak. kita ambil yang 0,05 aja. Nah, nanti buat Hmm. ngambil keputusannya, misalkan ini kan signifikansi tutelnya itu 0,416 ya. Iya. Nah, apakah ini tuh lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Jelas berarti lebih dari 0,05 ya. Nah, nanti lihat interpretasinya di Google. Interpretasi dari independent sample t-test misalkan. Kalau lebih gimana, kalau kurang gimana, kayak gitu. Kalau lebih dari 0,05 gimana, kalau kurang dari 0,05 kayak gimana keputusannya. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya kira-kira gini ya, apa? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya rata-ratanya Ya, betul, Bapak. kemungkinan ya. Mm-mm. Oke. Kalau signifikannya kurang dari 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan. Mm-mm. Berarti itu kalau kelihatan dari meannya jauh gitunya bedanya. Ya, betul. Kadang kan ada yang cuman kayak 58,36 sama 57 gitu ya, Pak. Atau Hmm. 56,3 sama 56,7 gitu. Ada yang tipis, ada yang sedang sih bedanya, teh. Ada yang gede gitu. Jadi buat ngambil keputusannya mah tetap dari si yang tabel independen sampel t-test gitu. Berarti kalau yang tadi nomor 1 sama 2 bisa nggak kita pakai uji juga? Eh, jadi nggak lihat rata-ratanya gitu. Satu Yang satu dat nomor, nomor satu oh kan yang tadi. nomor D1. Karena nomor Des. D1 itu kan nanyanya itu rata-rata skornya itu apakah 70 gitu. Apakah 70 atau bukan gitu. Karena dia udah punya apa? Udah punya ukuran sendiri, Pak. 70 atau bukan. Udah jelas-jelas datanya itu bukan 70 kayak gitu. Kalau di sini kan dia nanyanya sama atau enggak. Belum ada ukurannya gitu. Jadi Bapak mau ngambil keputusan yang nomor 1 itu pakai independen kayak gitu. Gimana, Pak? Pak Satrio. Bingung tuh gue. Yang nomor 1 yang Beda. ini. Yang Nomor ini se- bukan, Pak? Nah, iya itu. Nah, Apakah 70 misalkan? Kalau hmm, eh uji apa? Diuji independen. uji hipotesis misalkan. Hmm. Kalau independen harus dua dua ini ya. Kalau independen mah ya. Dua kelas gitu ya. Iya, dua kelas yang berbeda. Coba Kalau lihat aja ini datanya dari satu kelompok yang sama atau beda. ini mah kan cuma dari satu kelompok ya yang A ya. Hmm. Jadi cuman yang apa? Visitasi. Sebelum Iya resitasi sih. laki-laki aja gitu kan. Ya, coba kalau pakai independen gimana caranya?
Selain independen ada tes apa lagi? Nah, karena kan independen teh punya punya apa? Punya syarat buat ini juga buat digunain juga. Kayak misalkan harus ada dua kelompok data kayak gitu, Pak. Uji perbedaan rata-rata kayak gitu. Karena di sini kan kita nomor satu itu bukan buat apa? Nggak menguji rata-ratanya sama atau enggak ya. Cuman buat tahu aja rata-ratanya itu 70 atau bukan kayak gitu. Sebenarnya pakai pakai kalkulator biasa oge tiasa ya Mas itu. Kan Bapak yang SPSS gitu. Abi ya nyobian tumaros ka Chat GPT. Hmm, Soalnya ieu cenah tiasa one apa? One sample T-test cenah. dites. Heeh, eta tiasa teu Tah, ngangge one sample T-test. belum tahu tah Pak, one sample t-test jika kumaha. Berarti kalau misalkan nanti mau pakai one sample t-test, ada buat ngambil keputusannya juga ya? Pakai taraf signifikansi yang 0,05 itu. Ya mungkin ya nanti muncul tabel yang signifikansi kayak tadi mungkin ya. Nanti muncul yang kayak gitu. Berarti harus dicari lagi interpretasinya. Kayak gitu. Enu tipe sate Oke, oke. pahari kumaha. Lanjut, ayo, lanjut lah. Oke, lanjut. Nomor berapa ini teh tadi teh? Nomor 5. Pak, nomor 5 atas. Jadi itu nomor 5. Oke, sebentar ya. Mau ngopikan dulu. Yang apakah skor sebelum diterapkan metode pembelajaran disertasi pada peserta didik laki-laki adalah apakah rata-rata skor se- Oh iya, berarti pengujian hipotesis satu arah ya. Dua arah yang sama dengan sama tidak sama dengan yang gitu. 70. Rata-rata skor sebelum diterapkan metode pembelajaran resitasi pada peserta didik laki-laki adalah 70. Terus kalau bukan 70 gimana? Kirian berarti nomor hiji, nomor dua. Oke, lanjut. Itu teh baru nomor 5 ya, Pak? Ya, sekarang nomor 6. Nomor 6. Oke, nomor 6 itu yang A. Apakah rata-rata kedua metode untuk skor sebelum diterapkan metode pembelajaran pada peserta didik perempuan? Sebelum diterapkan metode pembelajaran pada peserta didik perempuan. Hmm. Berarti sebelum diterapkan metode itu ada dua metode ya? Ya, Sebelum diterapkan metode resitasi sama sebelum diterapkan metode yang PBL. PBL. Berarti mereka berada di dua kelompok yang berbeda ya? Hmm. Berarti pakainya apa? Sama kayak yang tadi, Sama kayak yang ini. pakai independen juga sama. Oke, Jadi nanti tinggal masukin aja datanya. siap, siap. Cara-caranya sama Paham kayak banget. yang tadi. Hati-hati datanya apa diubah ya, isi lupa. Tulis dulu Pak, pakai independen gitu. Yang nomor 6. Neng datanya teh berarti data yang perempuan di kelas sebelum apa nih? Sebelum PBL apa sebelum resitasi?
Nah, karena di sini itu sebelum diterapkan metode pembelajaran, berarti sebelum diterapkan resitasi sama sebelum diterapkan PBL. Yang mana yang datanya teh? Yang di atas tadi, Bu. Pak, coba Pak scroll Pak ke atas. Dari data yang ini, Bu. Nah, yang ini yang Oh udah iya iya ada, iya. Iya. Ada udah ada kelihatan. dipisah-pisahin sama Mei. Mm, mm, mm. Ya, oke. Lanjut, Pak. Kita nomor 6. Nomor 7. Coba nomor 7. Apakah rata-rata skor sebelum sama dengan sesudah diterapkan metode PBL pada peserta didik laki-laki? Coba. Sebelum sama sesudah diterapkan. Berarti ini mah pretest sama posttest ya? Ya, Berarti pakainya kalau pretest posttest di satu kelas yang sama, Yang paired ya. pakai yang pay rate. Mau dicoba yang pay rate? pakai uji apa? Pay rate. Hai. Nah, pay rate Ini. sampel. Oke, kita coba ya. Ya, sok Pak, coba. Berarti pretest posttest PBL laki-laki datanya. Bener Nusaha. Ya tuh bonus ih, bonus satu ih. Oke, oke, oke. One sample dites. Jadi di sininya datanya apa tadi teh? Sebentar Pak, nomor 7. Mana? Pretest posttest PBL. Ini Berarti eh, sesudah gitu ya. sudah Apa? Sebelum sama sesudahnya itu jadi satu dua ya, jadi grouping ya Pak. ya di grup. Jadi grouping berarti ini mah. Kamu nilai ini nilai. Enggak usah ada grouping Pak, pay rate mah. Enggak ada Oh, grouping-grouping. Tulis aja langsung sebelum penerapan. Sebelum penerapan. ini apanya tuh PBL. Nah, sebelum PBL tuh. Sesudah PBL. Oh, jadi buat ngejawab soal yang Nomor B, mau disatuin atau mau dipisah? Satuin aja, Neng. Satuin aja. Ini datanya. Sok, cobi. hmm, Nama yang cobi itu heula tuh eta we uji pairedna heula tuh. Ki kan tuh nambi data nama. Nuhun gitu tak nama cobi heula uji eta heula di Eta sini. berarti ayeuna teh nuju ngerjakeun nomor 7 AB-nya. 7A heula Bu. Oh, nah Ning. Mau nanya Boleh Pak. untuk yang tadi teh yang independent sample test untuk nilai signifikansinya itu
signifikansinya atau yang tutel? Tutel. Yang tutel apa? Oh, siap. Siap, Bapak. Ini tuh data tadi tuh. Ayo, si Bapak di mana itu? Ini ya datanya. Ya udah. Ya, berarti sekarang ke analyze, Pak. Analyze, compare means, ada pay rate sample. Sok, Pak masukkan 2 nanawe. Mau diblok gitu nanaon. Dah, pemiatos. Oke. Dah muncul itu hasilnya yang pay rate sample test. Ini juga sama interpretasinya kayak yang tadi. Jadi meskipun udah ada apa rata-ratanya ya tuh 55,41 sama 67 jauh gitu ya bedanya udah jelas gitu. Nggak sama tapi tetap dalam pengambilan keputusannya harus pakai yang si tabel pay rate yang ini yang bawah. Yang dipakai itu nilai sig yang tutel. Iya betul. Tapi itu 0,000. Hmm, berarti lebih kecil dari 0,05 gitu. Mau nyoba yang ini yang kayak yang kata Mei tadi, Pak, yang disatuin. Ya, coba kalau datanya digabung semua. Tah, sok. Mei, itu kalau mau datanya digabung semua. Kalau digabung semua mah values-nya jadi banyak ya. Oke. Tadi atuh. Uh, Mei mah. 7A, B. 7, 8A, 8. B. Duh, abi manta acan. Iya data IQ. Pak Mai mau share screen, tapi suara Pak Mai itu pas hasil recordnya nggak ada ya, karena yang recordnya Pak Mai gitu. Ya nggak? Aya nama gerak. Ah, pas kemarin nonton teh, pas Pak Mai ngomong teh, nggak ada suaranya. Ditutup ku abi bisi ieu. Bisi gandeng. Sekarang mau dibuka ya, Daber mau share screen. Ya, sudah. Data soal ini. Bentar. Nah, tinggal nomor 7-nya. Nah, si tabel nanti jadi hiji we dianggo untuk 7AB terus 8AB, jadi semuanya udah ada, tinggal dilihat si data nanti kalau Cara naik kamu. kalau loading kan nih terus
Tekuatan sabari nge-record sabari share screen SPSS. Nah, tadi diajarin sama optimal kia sebelum resitasi laki-laki, sesudah resitasi laki-laki, sebelum resitasi perempuan, sesudah resitasi perempuan. Nah, jadi kayak ketika uji paired, nah tinggal disesuaikan dibutuhkan naon. Misalkan sebelum laki-laki, sesudah laki-laki, yang resitasi dulu, terus ya tadi PBL dulu ya. Misalkan sebelum PBL laki-laki, sesudah PBL laki-laki, terus yang beda apa? Canobe noca. Sebelum sesudah PBL perempuan. Terus yang 8A resitasi laki-laki. Terus resitasi perempuan. Udah we. Tinggal lihat hasilnya. Bentar. Rada ngelag. Jadi sama aja. Jadi langsung sekaligus tabelnya nanti dipakai di 4 nomor. Nah, jadi gini. Nah, kan tadi yang Pak Huda mah PR1 aja ya. Sebelum PBL laki-laki, sesudah PBL laki-laki. Kalau ini mah ada 4 pair. Jadi nanti tinggal tempelin aja di nomor 7AB, 8AB. Kayak gitu, paham? Wah, Bapak Ibu. Teteh, Pame kalau datanya masukin empat-empatnya ya sebelum sesudah gitu ya, sebelum sesudah. Tapi pas dianalysnya dua-dua gitu. Enggak, dua-dua bukan, pair mah berpasangan sebelum sama sesudah. Jadi masuknya Coba sebelum dong, sesudah, ya, sebelum nu sesudah. tadi praktekin nomor 7AB coba, nu pas dina SPS pamai. Yang 7AB aja berarti ya. Bentar. Kita coba. Yang 7AB aja berarti ya. Mm-mm. Kan analyze. Yang 7A, yang 7A coba. Yang bebas lah. Masuk ke terus. Oh, iya berarti datanya mah sekaligus, tapi pas dianalyze sesuai dengan soal gitu.
Yang one sampel. Boleh sok. Satu A, satu B. Semua Novel langsung. Satu A, satu B. Bisa nggak? Ya. Nah. Ya, sama. Rata-rata skor sebelum diterapkan metode pembelajaran resitasi pada peserta didik laki-laki adalah 70. Eta sanes? Nomor 1B, nah rata-rata skor sesudah diterapkan metode pembelajaran resitasi pada peserta didik perempuan adalah 70. Bukan yang, nah ya, yang ini masih sama yang itu. Compare, compare one sample. 70. Iya versi sabaraha SPSS na. Iya mah nu baru. Udah gitu soalan nu lama mah. Kela kela kela. Ta one sample yang itu. Nya eta mah ieu versi nu baru. Soalnya pengambilan keputusannya teh kela kela gerak abian-abiannya kedap. Ya, ngikut. Bedanya mah cuman di outputnya aja. Mana-mana nanti tinggal di review lagi. Tapi eta nanti Abi kan pernah sebelumnya pakai SPS 30-nya hanya apa Ya, namanya teh hanya yang mencoba beberapa hari gitunya. Tapi memang output nanti bedanya mirip-mirip nu tadi Pame. Jadi ada kurang dari gitu. Nggak langsung nilainya gitu. Iya, kurang dari ya. Iya, tak abi teh. Eh, tos kagoknya tipe itu nyobian pakai eta gitu yang nomor 1 AG eta AG duka suka hente atau ya lah mau dirubah deui. udah paling yang itu yang D, yang E sama F. Itu mah cara manual yang E sama F teh. Yang yang E teh nyari apa? E Banyak sama rumusnya. F. Yang E Oh teh banyak rumusnya. Buat nyari intinya mah nyari jumlah sampel. iya,
Tapi abi jawabannya sama jeung Pameng 16. Tapi duka rumus nama. Hmm. Ya nu pamadatanna naon kitu nya mun tadi ketik di foto we gitu di nu kertas. Pami dipoto di nu kertas terus dimasukin kana Word teh naon. Naon Neng? Nya nu nomor E sama F asa hoream ngetik. Ada turun dari pamada atau kayak gitu. Hoream ngetik teh da. Dan kayak game merenan pas presentasi ku si bapak dia leres-leres nya. Nya ah, ulah-ulah teuing non teh, ulah teuing sieun gitu. Ya walaupun nya aya si sieun mah ngan Ulah moal sieun tapi kudu takut. Ari eta anu kamari anu nomor 4 soal B nomor apa sih? Nomor 4 yang genep teh kumaha? Jantan teh Nomor 4 ngadamel heula etana Bu. Ngadamel heula data IQ. data IQ na uhun. Nah, pami Abi atus eta acan nomor 4. pami misal si data IQ-nya udah bikin kumaha pakai uji naon keteh. Kedap hasil kedua metode variannya adalah sama. Naon nih? Opat iya i opat B Soal B nomor 4 nu IQ Ankova nyata sih. bentar, Ankova bener kan? bentar pamai ujian kopa terus Share screen memang. hmm, naon dia teh data cenah. Ankova general. Ya bukan linear. Ini variat. Ai- Bertanya Ya, IQ eta dikumahakan teh jadi 107. Hah? Abi nih mah nah IQ na iya Maksudnya bebas teh kumaha? eta henteu non teh bentuk data na measure-na naha nu titik 3. Duka sih. Ya kan, kuduna scale kan? Sama-sama keneh sih.
Eta Oh, nilai hasil sama itu teh jeung nilai ujian matematik, nilai hasil belajar kan. Eta nilai hasil belajar sama dengan nilai ujian matematik. Benten, Pak. Oh, iya Terus teh gimana? IQ teh minta dari ChatGPT meh. Soalnya New itu normal. kemampuan matematis, kemudian IQ sama ujian matematik. Ya, Merempat. nilai ujian, nilai kemampuan. Dikahandapeun lain meh nya semuanya. Ya. Pamai eta teruskeun eta nilai ujian masukna Kak. IQ Kak. Mana Terus mutina? Eh, ujian kan dina tadi sama ya nu tadi nu sor Pak Aep teh kan teu aya nilai hasil belajarnya dina soal teh ayana kemampuan. Nah, anu nilai hasil belajar teh digentos ku kemampuan anu hiji kemampuan naon nu nganggo nominal. Nah, eta kemampuan. Hmm, kemampuan hukum. Kemampuan matematik. Eta teh anu ujian atau hasil nu nembe nu digentos ku A. Nu di oh nu digentosna nu nilai hasil belajar A nu ku kemampuan. Nilai ujian hukum kemampuan. Anu kemampuan anu hiji hiji dua tilu gini Kak. Ya. Mohon. Udah. Secara secara keseluruh, nah anu secara keseluruh teh eta teh anu kemampuan anu dijadikeun nominal di dua tilu. Nah, jadi nun jadi teu aya faktor hasil belajar. Kenapa nggak di share screen Pamai?
Nah, Pak Aep, Pak Aep kisahnya masuk Pak Aep. Hmm, gitu apa Jantan, kumaha? jantan tak aya faktor hasil belajar kan tina soal lagi. Hmm. Berarti antun, mm-mm. Ini varian dependen nilai ujian, fix faktornya kemampuan, kovariatnya IQ, modelnya anu pakai bintang, terus hiji-hiji atas. Oke. Nah, karena interaksi berarti anu pakai bintang gitu Pak Aep. Oh, tak. Riet. Tapi coba diulang deh. Ya. Jadi nu diambil nu mana? Nu 0,441. Oh iya. Ayo nomor genep, B genep. Nah, sih kamari teh kendalana nomor genep teh nya. Kemampuan, nu kemampuan channel sarang nilai ujian. Kalau untuk yang diambilnya di mana ya? Nu bagana Kumaha Pak Aep? yang paired sampel test si Yang tabel yang signifikan. nggak akan ada tiga ya? Ya correlation, statistik, Jangan yang korelasi Pak. Jangan berarti yang pakai grup statistik sama eh paired sample statistik sama paired sample test. Dua-duanya masukin aja bawa. oh yang korelasi itu tidak. Mm-mm. Ini Pamela lagi ngerjain yang nomor 6. Ah, jadi anu di Kopariatna ngisi kemampuan dependen kemampuan ke Kopariat nilai hasil belajar di fix factor interaksi satu-satu real term. Mm-mm. Kenapa? Karena jadi lihat interaksi. Mm-mm, interaksi ya. Oke.
Eh, kalimat nanti apakah terdapat pengaruh? Berarti pami kalimatnya terdapat pengaruh mah tanpa adanya interaksi gitu. Kumaha sih? Ya lu diambilnya dari mana? Signifikansi. Hmm. Oke, beres berarti nya. Maksudnya teh ya kan teraskeun gitu. Bade ngabeberes heula soalnya tak acan beres.